Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 826. Dokter, rumah sakit. Ketika semua dokter dan perawat mendengar ini, mulut mereka terbuka lebar dan terkejut. Wakil Presiden dia sebenarnya ingin memberikan seluruh rumah sakit kepada kekasihnya. Ini sumber keuangan macam apa ini? Anda harus tahu bahwa meskipun rumah sakit dibangun dan dilengkapi dengan peralatan medis, jumlahnya bisa mencapai 100 juta. Dan alasan mengapa orang menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun rumah sakit untuk kekasih mereka hanya karena kekasih mereka bersedia menjadi dokter. Oh, terlalu romantis, kan? Aku tidak bisa mempercayainya, rumah sakit, bahkan jika kau mengirimkannya. Saya juga bersedia menjadi dokter, dan siapapun dapat mengirim saya ke rumah sakit. Di mana Anda mencari pria seperti ini, Tuhanku? Jika saya adalah Direktur Jiang, saya pasti sangat bersemangat. Beberapa perawat muda dan dokter wanita semua memandang Lin Yu dengan idiot. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka sekarat karena iri hati. Sekelompok dokter pria juga tercengang, dengan ribuan kuda yang bergolak berjatuhan di dalam hati mereka. Angkat gadis, mereka hanya melayani Hevis Yuan. Jika Anda beralih ke yang sebelumnya, mereka pasti berpikir bahwa Lin Yu sedang membual, dan merasa bahwa Lin Yu pasti tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak uang. Tetapi setelah mengalami apa yang barusan, mereka semua tahu identitas lain Lin Yu, Heji Feng Yuan. Bos besar Siang Tangtang, membangun rumah sakit sangatlah sepele. Namun, meskipun Lin Yu tidak menyombongkan diri, dia masih memiliki arti meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Faktanya, dia tidak membayar sepeser pun untuk rumah sakit, katanya. Dan itu adalah salah satu yang didanai oleh keluarga kerajaan Inggris untuk membantunya membangun. Bagaimanapun, Hao Ningyuan telah memberitahunya bahwa bagian yang direnovasi hampir selesai dibangun kembali, dan bisnis resmi dapat dimulai segera setelah siap, jadi dia ingin Jiang Yan membantu mengelola dan mengelolanya dengan keluarganya, dan merasa lega. Meskipun ini adalah institusi medis TCM, tidak mungkin sama sekali tidak memiliki pengobatan barat. Pada titik ini, Lin Yu sangat tercerahkan. Dia tahu bahwa TCM sangat luas, tetapi juga, dia bersedia mengakui bahwa pengobatan barat sangat efektif. Bisa jadi pelengkap. Jiang Yan melebarkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, yang juga sangat luar biasa, dan berkata dengan terkejut, apakah kamu gila? Untuk sementara, dia tidak memikirkan dana keluarga kerajaan Inggris untuk membantu Lin Yu membangun institusi medis Tiongkok, jadi dia berpikir bahwa Lin Yu sengaja menggodanya atau gila. Gila apa? Aku masih bisa mengirimnya ke rumah sakit. Lin Yu berkedip padanya dan tersenyum. Dan itu adalah rumah sakit yang lebih besar dari rumah sakit umum daerah militer. Apa yang dia katakan sebenarnya tidak berlebihan, institusi medis yang didanai oleh keluarga kerajaan Inggris untuk membantu membangunnya memiliki luas dan skala yang jauh lebih besar daripada rumah sakit umum komando militer, bahkan lebih besar dari rumah sakit manapun di Beijing. Zhao Zongji di samping membuka mulutnya karena terkejut, jelas sedikit sulit dipercaya, dan buru-buru bertanya, rumah Jiarong, Anda benar-benar ingin mengundurkan diri untuk Direktur Jiang, dan Anda benar-benar ingin mengirim ke rumah sakit untuk Direktur Jiang. Sungguh, semua yang aku katakan itu benar. Lin Yu menoleh untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Din Zhao, kamu berusia 50-an, aku tidak akan berbohong padamu. Melihat Lin Yu dengan sengaja mengikuti kata-katanya, Zhao Zongji menggodanya dan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya, lalu berkata dengan tegas, tapi butuh waktu untuk membangun rumah sakit. Jangan terlalu ingin membiarkan Jiang Yan mengundurkan diri. Saat rumah sakit dibangun, biarkan dia pergi. Ini sudah dibangun.
Lin Yu tersenyum. Ah, apakah sudah dibangun? Kapan itu terjadi? Zhao Zongji bertanya dengan heran. Kemudian Lin Yu menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi. Zhao Zongji sangat senang ketika dia mengetahui bahwa institusi medis China yang disumbangkan oleh keluarga kerajaan Inggris telah dibangun sebagian. Ketika Lin Yu membuka bisnisnya, ingatlah untuk mengundangnya ke tempat tersebut. Jangan khawatir, saya akan mengundang Anda, Lin Ji, dan pimpinan rumah sakit lainnya saat itu. Lin Yu tersenyum dan berkata, aku harus merepotkan kalian untuk membantu mendapatkan pekerjaan saat itu. Setelah Lin Yu mengatakan ini, Jiang Yan ingat bahwa memang ada rumah sakit di rumahnya. Melihat kecemburuan para dokter di sekitarnya, ada sedikit kesombongan dan kepuasan di dalam hatinya, dan mata yang menatap Lin Yu lembut. Ketika seorang dokter menjadi rumah sakit yang dapat memilikinya, diperkirakan di Huaxia tidak banyak, dia layak dalam hidupnya. Bahkan jika kita ingin pergi ke rumah sakit kita sendiri di masa depan, tidak perlu mengundurkan diri secepat ini. Jiang Yan berkata dengan malu-malu, masih merasa seperti bermimpi memiliki rumah sakit di keluarganya sendiri. Perhatikan, musim yang merepotkan baru-baru ini, untuk berjaga-jaga, jangan pergi bekerja di rumah sakit untuk saat ini, tinggallah di rumah, saya merasa lebih nyaman. Lin Yu berbisik kepada Jiang Yan dan berkata, pada kenyataannya, sejak terakhir kali dia menemukan sarang Tao Li Huo dan Ling Xiao, Lin Yu sedikit khawatir, berpikir bahwa Jiang Yan dan Ye Qingmei akan berhenti bekerja dan tinggal sepanjang waktu di sebelah saya, tetapi saya tidak pernah tahu bagaimana berbicara, jadi ini terjadi hari ini, dan Lin Yu hanya membantu Jiang Yan untuk mengundurkan diri. Zhao Zongji juga melihat apa yang dimaksud Lin Yu, dan membujuknya, Jiang Yan, mari kita dengarkan Jia Rong. Kamu harus kembali dan istirahat dulu, hanya untuk memanfaatkan waktu ini untuk punya bayi. Wajah Jiang Yan memerah ketika dia mendengar ini, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Yu tiba-tiba menjadi sedikit pusing ketika mendengar ini. Ketika dia berpikir bahwa ibu, ayah mertua, dan ibu mertuanya akan datang ke ibu kota untuk merayakan tahun baru, dia pasti akan menyebut anak itu, dan dia sedikit bingung. Pada akhirnya, Jiang Yan tidak memaksa, setelah mengemasi barang-barangnya sendiri, dia mengikuti Lin Yu dan meninggalkan rumah sakit. Lin Yu tidak terburu-buru untuk kembali ke rumah sakit, jadi Li Zhensheng pergi ke institusi medis Li, mengunjungi Xia Ye Qingmei, dan makan bersama di malam hari. Karena periode ini adalah waktu ketika cairan oral Changsheng Li laris manis di China, grup medis Li bekerja lembur untuk memasok dan memproduksi, sambil menjual dan menyimpan. Sebagai kepala dari seluruh departemen farmasi, Ye Qingmei sibuk dengan keduanya. Selama waktu ini, dia juga tidak pulang ke rumah, jadi dia tinggal di perusahaan, jadi dia tidak bertemu Lin Yu dan Jiang Yan selama beberapa hari. Qingmei, kamu tidak di rumah, tapi kamu ingin membunuhku, kapan kamu akan kembali? Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi meminta tangan Ye Qingmei sambil makan. Sekarang adalah periode khusus untuk grup. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya, setidaknya saya harus menghabiskan waktu ini. Ye Qingmei tersenyum meminta maaf pada Jiang Yan, tetapi ada sedikit lebih banyak temperamen wanita bisnis antara kata-kata dan perilakunya. Lin Yu melihat bahwa perawatan medis Li sekarang dalam periode khusus, dan dia tidak malu membiarkan Ye Qingmei pulang pada hari libur, tetapi untungnya, Li Group dijaga ketat, terutama di departemen farmasi. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali, jadi sangat aman. Keselamatan Ye Qingmei tidak dalam bahaya. Perlu terlalu khawatir. Setelah makan, Lin Yu dan Jiang Yan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Qingmei. Lin Yu bertanya beberapa patah kata pada Ye Qingmei sebelum membawa Jiang Yan pergi. Setelah Li Zhensheng mengirim Lin Yu dan Jiang Yan ke gerbang komunitas, dia pergi. Lin Yu pergi ke toko serba ada di gerbang untuk membeli sesuatu, dan kemudian berjalan ke komunitas dengan Jiang Yan berpegangan tangan.
Salju lebat dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba berhenti, membuat udara sangat dingin. Lin Yu memeluk Huo Jiangyan dengan erat, tidak bisa membantu mempercepat beberapa langkah, ingin sekali kembali ke rumah yang hangat. Tetapi ketika dia berjalan ke bagian bawah gedung unit, Lin Yu tiba-tiba berhenti, memegang erat tangan Jiang Yan, dan dengan dingin menyapu ke arah sabuk hijau dengan beberapa pohon kecil di belakang gedung unit, dan berkata dengan suara yang dalam. "Sembunyikan di belakangku." "Apa yang terjadi?" Ekspresi Jiang Yan berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memeluk lengan Lin Yu dengan erat. Seluruh orang itu tiba-tiba gugup, mengetahui bahwa sebagian besar ada yang salah dengan sabuk hijau. Lin Yu tidak menjawabnya, melihat ke arah sabuk hijau dengan suara dingin, dan berkata dengan dingin, "Teman, keluar. Aku telah menemukanmu." Setelah dia selesai berbicara, tidak ada gerakan di sabuk hijau. "Temanku," kataku, "aku telah menemukanmu, jangan paksa aku melakukannya." Ada sedikit nada dingin dalam suara Lin Yu, dan kemudian sebuah kait di telapak kakinya mengangkat sebuah batu kecil dari tanah, mencubitnya dengan erat di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak keluar, aku tidak diterima." Ledakan. Begitu suaranya jatuh, dia mendengar ledakan suara tiba-tiba di koridor, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Hati Lin Yu berjongkok, dan buru-buru memblokir Jiang Yan di belakangnya, berbalik dan melihat ke arah koridor. Tetapi pada saat ini, bayangan gelap di sabuk hijau bergetar dengan cepat, mengambil keuntungan dari upaya perhatian Lin Yu ditarik, diam-diam bergegas menuju Lin Yu dan Jiang Yan.